Terpenting pertama adalah fisik ya. Fisik itu juga tidak semata-mata tubuh, tapi juga psikis, konsentrasi. Perjalanan ini total 3 tahun. Etapa pertama kita akan melakukan selama 5 bulan. 5 bulan itu non-stop. Anda bisa bayangkan kalau sehari itu kira-kira 500 kilo gitu ya, 8 jam gitu, seminggu. Bagaimana kekuatan mata kita, kekuatan konsentrasi kita, maka ya persiapannya banyak. Dari persoalan fisik tubuh, kemudian pengetahuan gizi gitu ya, karena itu penting, itu pola makanan segala macam itu. Kemudian yang ketiga soal ya fokus, masalah fokus, kemudian mental. Nah, selanjutnya tentu yang paling penting lagi adalah mempelajari negara-negara, tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Karena misinya ini adalah misi kebudayaan, tentu banyak hal yang harus kita interaksikan gitu ya. Kita ingin bahwa menjalin persaudaraan. Kenapa temanya itu nunggang roso gitu kan? Karena sebenarnya kan kendaraan ini alat. Tapi yang terpenting adalah rasa kita gitu. Anda bayangkan di suatu negara yang sama-sama tidak mengenal bahasanya gitu. Mereka nggak kenal bahasa kita nggak mengenal bahasa mereka, mungkin nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan. Komunikasinya ya tentu pakai roso gitu kan. Nah, rasa persaudaraan ini yang menurut saya harus dilipat gandakan, harus dibiakkan, harus dikampanyekan ke seluruh dunia bahwa kita itu satu. Dan Indonesia punya role model yang jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini 17.000 pulau, 6.500 yang terhuni, 1.300 suku, tidak mudah mengelolanya dan kita sudah bisa melewatinya dengan baik gitu ya. Dan ini yang mau kita kabarkan di tengah krisis perdamaian, di tengah konflik, di tengah perseteruan gitu ya. Ayo kita saling berbuat baik, ayo kita saling belajar satu sama lain seperti itu. Akan ada kegiatan khususnya nggak sih Gus di tiap negara? Ada. Kegiatan khusus yang paling pokok adalah mengunjungi komunitas-komunitas ya. Komunitas macam-macam, dari komunitas motor, komunitas budaya. Saya juga punya konsentrasi dalam konteks spiritualitas gitu ya, karena saya dari pesantren gitu. Tetapi di 4 negara kita akan melakukan kolaborasi seni. Nanti juga akan ada seniman-seniman dari sini yang nyusul ke sana, bikin olah pementasan, kolaborasi bareng gitu ya di Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, sama nanti gongnya di Berlin. Nah, kenapa Borobudur, kenapa Berlin gitu ya? Borobudur ini kan sudah menjadi satu ikon kebudayaan Indonesia. Orang semua sudah tahu lah kalau ngomong Indonesia pasti potretnya itu Borobudur. Tapi Borobudur sendiri juga mengajarkan banyak hal karena mandala gitu ya, lingkaran persaudaraan, lingkaran spiritual gitu. Kita memulai dari Borobudur. Kenapa Berlin? Berlin itu kan simbol robohnya batas antara barat dan timur ya. Jadi dengan robohnya tembok Berlin itu seharusnya seluruh manusia sekarang ini saling bersaudara, saling bersatu. Tapi nyatanya juga masih banyak konflik-konflik lanjutan gitu kan. Ya kita ingin perjalanan ini juga menjadi pesan gitu di banyak tempat. Kalau tidak bisa sampai ke kepala negara masing-masing, minimal komunitas-komunitas, minimal pribadi-pribadi yang kita temui di jalan gitu. Bahwa ada dari Indonesia membawa misi toleransi, perdamaian, persaudaraan gitu, dan mengajak tentang berpikir tentang masa depan kebudayaan kita gitu. Yang itu siapa saja Gus yang nanti riding dari sana? Sendiri. Ini solo riding. Oh, solo riding. Solo riding. Jadi pilihan sendiri ini juga ya saya kira karena
medannya juga cukup berat, jauh gitu ya, long trip. Kalau rombongan itu resikonya banyak gitu ya. Dan di jalan kan kita tidak ngejar harus, tapi singgah-singgahnya itu yang menarik kan di situ. Makanya kalau 2 orang resiko untuk konflik juga tinggi gitu kan, resiko kelelahan psikis yang satu dan segala macam gitu. Dan sejauh ini kita sudah mempersiapkan semuanya lah gitu. Ya kita percaya saja bahwa selama kita baik ya orang pasti akan baik sama kita gitu. Untuk pulangnya nanti riding lagi atau gimana? Riding lagi, cuma di musim dingin kan kita off. Oh, Winter nggak mungkin lah, orang barat saja nggak mungkin Iya, gitu, apalagi kulit kita. Asia kayak kita gitu. Makanya di etapa pertama ini kita sampai Oktober. nanti Oktober off, mungkin motor ditinggal kita balik dulu gitu. karena harus mempersiapkan etapa kedua nanti gitu kan. Nanti baru sekitar bulan Maret atau April kita jalan lagi. Nah tapi karena balik itu bisa sampai Desember atau Januari gitu. Nah etapa ketiga baru kita nanti akan berpikir Amerika. Jadi kalau ini ya setelah Berlin, tahap kedua ini kan kita ke Afrika, kemudian ke Asia Timur gitu ya. Nah, jadi ini baru etapa pertama. Rutenya mana aja nih? Untuk sekarang ini rutenya kita nyebrang ke Singapura ya. Dari Dumai, Batam, Singapura, Singapura, Malaysia, Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, kemudian Pakistan, Pakistan ke Afghanistan, Afghanistan ke Kazakhstan, Kazakhstan ke Uzbekistan, Uzbekistan Turkmenistan, Turkmenistan masuk ke Iran, Iran Turki, Turki Yunani, baru nyebrang ke Schengen, ke Eropa kan, lewat Itali. Nanti Itali, Prancis, Belanda, Belgia, baru Berlin gitu. Mohon maaf Gus, untuk pembiayaannya kayak gitu gimana Gus? Pembiayaan ya sejauh ini sih kita tanggung bareng-bareng ya. Kita di DBN itu Daulat Budaya Nusantara mencoba mengupayakan dari semua pihak gitu kan. Dan keterlibatan itu kan menjadi penting ya. Ada sponsor dari Yamaha, ada dari Kementerian Pendidikan. Tapi yang paling penting justru keterlibatan masyarakat. Misalnya ada persaindes, kita jual kaos. Ya bukan masalah uangnya juga, tapi bahwa kita ingin menjadikan ini sebagai gerakan bersama gitu loh. Jadi ada dari PBNU, ada dari Les Bumi, mungkin yang lain nanti tambah banyak yang ikut gitu ya. Jadi ini sebuah gerakan, jadi harus dibaca sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Kalau boleh tahu kok bisa milih MT9 apa enggak ya? Lebih cocok untuk bodi Asia kayak kita ya. MT9 mudah-mudahan sih besok dapat yang MT9 GT gitu, yang sudah sama, basicnya sama gitu. Tapi menurut saya lebih pas dengan bodi Asia, bodi Indonesia. Selama ini kan motor-motor besar, motor-motor adventure itu kan didesain untuk orang-orang barat yang notabene badannya gede-gede gitu ya. Terus ada beberapa kelemahan gitu, misalnya karena cc-nya terlalu besar, di keramaian repot juga, gitu. Parkir aja susah. Nah, sementara kita ini kan ridingnya bukan riding cepet-cepetan nih, tidak ngejar sesuatu yang atau ngetes kekuatan motor kan enggak. Banyak singgah di komunitas, mungkin nanti di tempat-tempat heritage gitu kan. Ya seperti itu, jadi motor harus disesuaikan gitu. Untuk dokumentasinya Gus nanti ngevlog sendiri atau mungkin gimana gitu? Dokumentasi, basically saya penulis. Oh gitu. Saya peneliti budaya. Saya nulis novel juga, novelis gitu ya. Saya juga biasa di jurnalistik gitu.
Nah, tambahan selanjutnya tentu era kekinian ya, media sekarang kan semua orang sudah bisa menggunakan gitu ya. Jaringan juga di seluruh dunia saya kira juga sudah sama, itu hampir sama. Ada tempat-tempat yang blank spot, tapi saya kira tidak lama gitu. Maksud saya di satu tempat blank spot, nanti kita pindah kota lagi sudah ada jaringan lagi, dan itu kita bisa ada banyak dokumentasi kan gitu kan. Saya kira itu kalau soal dokumentasi. Ada rencana nge-live Instagram apa nge-live TikTok gitu? Insya Allah ada. Biar nanti yang masyarakat lebih gampang. ikutin aja Nunggang Roso Borobudur Berlin itu. Pasti ada lah itu, nggak mungkin nggak ada. Monitoringnya gimana letak MT09? MT09 kalau untuk kota memang tempatnya memang